Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Cyrilius Pertapa dan Methodius Uskup. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Santo Cyrilius dan Methodius, Engkau menerangi bangsa-bangsa Slavia. Bantulah kami untuk memahami ajaran-Mu, dan sempurnakanlah kami menjadi umat yang sehati dalam iman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke dalam telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan mencitrakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini mengisahkan sosok Yesus yang meninggalkan daerah Tirus melewati Sidon menuju Galilea melalui daerah Dekapolis. Ia melakukan perjalanan sejauh 36 km dari Tirus ke Sidon. Kemudian dari Sidon ia melakukan perjalanan lagi sejauh 79 km ke Danau Galilea, melewati daerah Dekapolis. Dalam perjalanan ini, Yesus melakukan tanda-tanda untuk menyelamatkan manusia. Salah satunya, Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah penyembuhan orang tuli dan gagap ini memang sangat unik. Ia diantar oleh orang-orang tanpa nama yang percaya bahwa Yesus pasti dapat menyembuhkan orang tuli
dan gagap itu dengan cara meletakkan tangan. Yesus memisahkan orang tuli dan gagap itu dari orang lain. Ia memasukkan jarinya ke dalam telinga orang itu, meludah dan meraba lidah orang itu. Yesus lalu menengadah ke langit dan berkata, "Efata," yang berarti terbukalah. Perkataan Yesus ini memiliki daya penyembuh. Orang tuli dan gagap itu sembuh seketika. Penyembuhan ajaib turut memviralkan Yesus saat itu. Perasaan takjub terungkap dalam peristiwa ini. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika dalam bacaan Injil kita mendengar kisah menakjubkan karena tanda ajaib yang dilakukan Yesus, maka dalam bacaan yang pertama kita justru kaget karena Israel merontak melawan keturunan Daud. Pemberontakan ini merupakan rentetan kejadian di peristiwa Raja Salomo yang menyembah berhala. Ketidaksetiaannya kepada Allah membuat kerajaan menjadi koyak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup manusia selalu berada pada dua kutub, yaitu kebaikan dan kejahatan. Namun kita harus tetap percaya pada rencana dan kehendak Tuhan, yaitu kebaikan manusia. Ia menjadikan segala-galanya baik adanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, bisa jadi memang secara jasmani kita tidak gagap dan tidak tuli. Tetapi mungkin secara rohani kita mengalami kegagapan, ketulian. Kita tidak mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kita gagap karena kita tidak mau mewartakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak mau terjun untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Maka kita perlu untuk datang kepada Yesus dan minta supaya disembuhkan dari gagap dan tuli rohani yang kita alami. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita terus berlangkah maju bersama, membiarkan hati kita, diri kita, hati kita, seluruh kehidupan kita dibersihkan oleh Tuhan selalu, sehingga kita tidak mengalami gagap dan tuli rohani, tapi hati kita, telinga kita, mulut kita, seluruh kehidupan kita, seluruh pancara indera kita siap untuk mewartakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.